Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hoiratunisa akan menjelaskan tentang materi aplikasi sistem linier. Materi-materi yang akan saya bahas sebabnya adalah analisis jaringan, yang kedua rangkaian listrik, yang ketiga persamaan kimia, dan yang keempat interpolasi polinomial. Yang pertama analisis jaringan. Dalam analisis jaringan, jaringan merupakan sekumpulan cabang yang dilalui oleh sesuatu yang mengalir pada jaringan. Cabang bertemu di titik yang disebut persimpangan, atau bisa juga dikatakan node atau junction. Masalah umumnya dengan menggunakan laju aliran yang diketahui di cabang tertentu untuk menemukan laju aliran di semua cabang. Perhatikan, pada gambar di bawah ini menunjukkan jaringan dengan 4 node atau 4 persimpangan, di mana kecepatan aliran dan arah aliran di cabang tertentu diketahui. Temukan kecepatan aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa. Maka jawabannya diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Tetapkan sebarang arah ke laju aliran yang tidak diketahui, X1, X2, dan X3. Di antara persimpangannya X1 dan X2 itu 30, sedangkan X2 dan X3 itu 35, X3 dan 15 itu node-nya C, node C-nya 60, X1 plus 15, node-nya 55 di node D. Sehingga akan diperoleh sistem linier sebagai berikut. X1 tambah X2 sama dengan 30, X2 ditambah X3 sama dengan 35, X3 sama dengan 45, sedangkan X1 sama dengan 40. Kan ini sudah diketahui X1 dan X3-nya, jadi tinggal mencari X2-nya. Maka akan didapatkan X1 sama dengan 40, X2 sama dengan minus 10, sedangkan X3-nya 45. Nilai negatif pada X2 mempunyai arti bahwa arah sebelumnya tidak tepat. Jadi yang awalnya arahnya ini ke bawah ini ya, dengan artian arah yang benar untuk X2 adalah arah yang sebaliknya dari yang ditentukan di awal. Jadi arahnya berkebalikan dari arah awal kita menentukan. Yang kedua, rangkaian listrik. Terdapat 3 komponen yang digunakan. Yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik bisa disimpulkan dengan F, yaitu volt. Yang kedua, arus listrik, ampere disimpulkan dengan A. Hambatan listrik disebut juga ohm. Terdapat beberapa hukum-hukum. Yang pertama, hukum ohm. Jika suatu aliran listrik dengan kuat arus sebesar I ampere melalui suatu resistor sebesar R ohm, maka terjadi penurunan tegangan listrik sebesar E volt, yang dapat dihitung menggunakan rumus E sama dengan I kali R. Selanjutnya, hukum arus Kirchhoff. Dalam hukum arus Kirchhoff ini, total kuat arus yang mengalir menuju suatu titik percabangan sama dengan total kuat arus yang mengalir keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi, total kuat arus yang menuju titik percabangan, jadi I1, sedangkan yang meninggalkan adalah I2 dan I3. Jadi, I1 sama dengan I2 ditambah I3. Selanjutnya, hukum tegangan Kirchhoff. Pada suatu rangkaian tertutup, jumlah kenaikan tegangan listrik sama dengan jumlah penurunan tegangan listrik. Sesuai dengan putaran di atas, ini searah dengan arah jarum jam, maka total kenaikan tegangan listrik adalah 6 volt. Sedangkan total penurunan tegangan listrik adalah 3 I volt. Sehingga diperoleh 3I sama dengan 6. Contoh, tentukan nilai I1, I2, I3 pada gambar rangkaian listrik berikut ini. Semuanya ini
arahnya searah dengan jarum jam. Berdasarkan hukum arus Kirchhoff diperoleh I1 tambah I2 sama dengan I3. Karena semua menuju ke I3. Berdasarkan hukum Kirchhoff, tegangan Kirchhoff diperoleh 50 sama dengan 5I1 ditambah 20 I3. Ini disebut juga rangkaian tertutup yang sebelah kiri ini ya. Sedangkan yang sebelah kanan 10 I2 ditambah 20 I3 ditambah 30 sama dengan 0. Sehingga diperoleh I1 ditambah I2 dikurangi 3 sama dengan 0. 5I1 ditambah 20 I3 sama dengan 50. 10 I2 ditambah 20 I3 sama dengan min 30. Maka solusi sistem ini dalam ampere adalah I1 sama dengan 6, I2 sama dengan min 5, dan I3 sama dengan 1. Fakta bahwa I2 negatif menyatakan I2-nya kan negatif. Menyatakan bahwa arus I2 berlawanan arah dengan yang telah diasumsikan. Berarti yang seharusnya yang awalnya berjalan ke arah kiri, yang benar setelah diketahui I-nya, berarti I-nya itu berjalan ke arah sebelah kanan. Yang ketiga, persamaan kimia. Penyetaraan persamaan reaksi kimia. Senyawa kimia diawali oleh rumus kimia yang menggambarkan atom riasan molekul mereka, misalnya air H2O dan oksigen O2. Rumus kimia menggambarkan atom-atom penyusun suatu senyawa kimia. Air tersusun dari 2 atom, yakni 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga rumus kimianya adalah H2O. Persamaan reaksi kimia merupakan representasi dari suatu reaksi kimia. Contohnya, CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Reaksi ini adalah reaksi yang belum setara. Suatu persamaan reaksi kimia dikatakan setara jika setiap atom memiliki jumlah yang sama pada kedua ruasnya. Yang dimaksud kedua ruasnya adalah antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi di sini sudah setara karena di sebelah kiri C-nya 1, di sebelah kanan C-nya 1. Di sebelah kiri O-nya 4, di sebelah kanan O-nya di CO2 O-nya 2, yang di H2O O-nya 2, berarti 4. Berarti di kiri 4, di kanan juga 4 sudah setara. Dan yang H-nya di sebelah kiri ada 4, yang di sebelah kanan 2 dikali 2, 4, berarti sudah setara. Yang menghasilkan CH4 plus 2H2O menjadi CO2 plus 2H2O. Contoh, setarakan persamaan kimia berikut. HCl plus Na3PO4 menjadi H3PO4 plus NaCl. Reaksi ini belum setara. Nah, terus misalkan, kita dapat memisalkan H1, X1, X2, X3, dan X4 adalah bilangan bulat positif yang dapat menyetarakan persamaan. Untuk atom hidrogen, diperoleh ini ya, 1X1, sedangkan yang di sebelah kanan itu 3 hidrogen. Nah, molekul sebelah kiri ini disebut juga reaktan, yang di sebelah kiri panas, sedangkan yang di sebelah kanan panah ini disebut dengan produk. Dan tanda plus pada persamaan reaksi kimia ini disebut yang berperan. Mereka berperan sebagai pembeda antar molekulnya. Tadi hidrogen sebelah sini 1, sedangkan sebelah sini 3. Yang Cl sebelah sini diperoleh 1, di sebelah sini juga 1. Na di sebelah sini, di sebelah reaktannya 3,
dan di produknya 1. Yang fosfor di sebelah reaktan 1, di produknya juga 1. Yang oksigen di sebelah reaktan 4, di sebelah produk juga 4. Sehingga kita dapat peroleh sistem linier homogen. X1 sama dengan 3, X3 sama dengan 0. X1 min X4 sama dengan 0, 3X2 min X4 sama dengan 0, X2 min X3 sama dengan 0, 4X2 min 4X3 sama dengan 0. Kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan UDE, maka diperoleh matriks eselon baris tereduksi berikut ini. Jadi, solusi umum sistem linier homogen tersebut adalah X1 sama dengan T, X2 sama dengan T per 3, X3 sama dengan T per 3, X4 sama dengan T. Dengan T suatu parameter dapat dimisalkan dengan T sama dengan 3, sehingga X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 3. Jadi, persamaan reaksi kimia yang sudah setara dari persamaan yang tadi itu, yaitu 3HCl plus Na3PO4 menjadi H3PO4 plus 3NaCl. Yang terakhir, interpolasi polinomial. Salah satu masalah yang sering muncul dalam berbagai aplikasi adalah mencari polinomial yang grafiknya melalui sejumlah titik yang diketahui. Prosedur untuk mencari polinomial tersebut dikenal dengan interpolasi polinomial. Bentuk umum dari polinomial derajat n adalah y sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus sampai ANX pangkat N. Contoh sederhananya adalah mencari persamaan linier Y sama dengan AX plus B, sehingga grafiknya melalui dua titik yang memberikan X1, Y1 dan X2, Y2. Contohnya, garis Y sama dengan AX plus B yang melalui titik 2,1 dan 5,4. Substitusikan 2,1 sehingga diperoleh 1 sama dengan 2A plus B. Ini persamaan 1, persamaan 2 itu substitusikan 5,4 sehingga diperoleh 4 sama dengan 5A plus B. Ini merupakan persamaan yang kedua. Terus, selesaikan persamaan tersebut menggunakan sistem linier. Akan diperoleh A sama dengan 1 dan B sama dengan min 1. Sehingga persamaan linier yang dicari adalah Y sama dengan X min 1. Teorema 1.9.1. Diberikan N titik pada bidang XY yang memiliki absis yang berbeda-beda, maka terdapat tepat satu polinomial berderajat kurang atau sama dengan N min 1 yang melalui semua titik tersebut. Carilah polinomial derajat 3 yang melalui titik 1,3, 2, min 2, 3, min 5, dan 4,0. Solusinya bisa kita misalkan Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3. Diperoleh persamaan linier seperti ini. Penjumlahan linier. Dengan eliminasi Gauss-Jordan akan diperoleh matriks eselon baris tereduksi yang seperti ini. Sehingga A0 sama dengan 4, A1 sama dengan 3, A3 sama dengan min 5, dan 4 sama dengan 1. Jadi hasil dari interpolasi polinomialnya adalah Y sama dengan 4 sama dengan 3X min 5X kuadrat plus X pangkat 3.
yang dapat dilihat dengan kurva ini. Di titik yang ini adalah 1,3, yang ini 2,-2, yang ini 3,-5, yang ini 4,0. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya atau penjelasan saya yang kurang bisa diterima, mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.